warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para asatidz, para asatidzah, santriwan santriwati rahimakumullah. Setelah saya dekat dengan para santri, saya sangat merasa bersyukur dan bangga dengan anak-anak santri Ma'had Buddha. Ketika buka bersama, saya lihat semuanya mulutnya berkemat kamit, menunjukkan bahwa santri ini hafal dengan apa yang dibaca. Situturut hafal, lipat hafal, berjanji hafal. Ditambah juga alam yang dibaca setiap sore itu Aqidatul Awam. Ini adalah fondasi tauhid yang luar biasa. Anak-anak santri sudah tahu apa sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz, dan semua asma-asma Nabi dan keluarga Nabi hafal semua. Ditambah juga semuanya anak-anak punya hafalan Al-Quran, minum 5 juz. Alhamdulillah. Kemudian mutaharibnya atau alumninya berteban dibekali profesi. Ada yang di akmil, ada yang di arsitek, ada yang di sipil, ada yang di polisi, banyak juga yang di kedokteran. Ini kalau jadi jenderal baca Sibdul Afal, keren kan ya? Santri Ma'had Buddha keren. Jadi dokter bisa ngimami dengan bacaan Quran yang fasih, santri yang keren. Jadi dokter, kemudian ketika mimpin tanggil juga semuanya hafal, menjadi keren yang keren, menunjukkan bahwa ini adalah sesuai dengan harapan kita, yaitu menjadi santri-santri yang multi. Ini semua adalah karena doanya para orang tua dan kesungguhan para santri dan perjuangannya para asatidz dan asatidzah. Sebagai balasannya, sebagai rasa syukurnya, yayasan ini ingin mengumrohkan semua asatidz dan asatidzah yang selama ini sudah dilakukan. Tapi setiap tahun baru 4 asatidz. Kalau tahun ini ada 8, itu karena tahun sebelumnya COVID tidak memperbolehkan. Ini kalau sesuai dengan anggaran yang ada hanya mampu 4. Kalau 4 ini jadi jumlah guru yang kurang lebih 200, maka 50 tahun baru selesai. Maka dari itu punya program bagaimana bisa umroh dan mengumrohkan. Nanti sampaikan pada orang tua ya, bisa sampaikan, bisa umroh dan mengumrohkan. Bagi wali santri yang orang tuanya ingin umroh, diharapkan melalui umroh yang dirintis para asatidz dan asatidzah Ma'had Buddha. Harganya dengan kelas medium insya Allah sama, tidak beda dengan travel-travel yang lain, karena usaha ini sedikit pun tidak mengambil keuntungan untuk pribadi, tapi keuntungannya atau program ini adalah kalau
kalau ada sisanya nanti digunakan umroh para asatid dan asatidah. Dan harga insya Allah tidak beda dengan travel-travel lain. Jadi kalau bapak-bapaknya, orang tuanya santri ini umroh, itu sekaligus mengumrohkan para asatid yang telah mendidik para santri ini. Para asatid nanti akan mendoakan para santri sehingga nanti ilmunya lebih barokah. Sampaikan ya, karena sini banyak wali santri dan juga santri yang siap tahun umroh, yang ngurusi semuanya para asatid, yang pakai laporannya pada semuanya juga asatid, tidak buat lembaga, bukan orang lain. Itulah salah satu bentuk syukur kita terhadap santri yang luar biasa ini. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang Sumudul Ain. Sumudul Ain ini ada termasuk 4 orang yang celaka. Pertama sudah kita bahas, yaitu orang yang tidak pernah nangis karena rindu pada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang tidak pernah nangis membayangkan kebesaran ciptaan Allah. Yang ketiga adalah orang yang tidak pernah nangis membayangkan jerih payahnya orang tua. Sekarang yang keempat, orang yang tidak pernah menangis ingat-ingat dosa yang telah dilakukan. Maka supaya kita bisa ingat-ingat dosa yang telah dilakukan, harus selalu muhasabah. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti punya dosa, dan sebaik-baiknya orang yang salah itu adalah orang yang mau bertobat. Tidak ada Bani Adam ini yang tidak pernah dosa, semuanya pasti pernah dosa. Kalau kita itu bisa merenungkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan kemudian menangis, maka akan termasuk orang yang tidak celaka. Tetesan air mata kita itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa inilah saya pernah menangis merenungkan kesalahan-kesalahan kita. Apa ibu naminan ranti kamala rantana. Orang yang tobat dari dosa, maka orang itu seperti tidak punya dosa, bersih. Di bukunya Al-Maqfurlah oleh Jamal itu menceritakan, yang cerita itu adalah Abbas bin Iyad. Abbas bin Iyad ini salah satu ketika atau pada suatu ketika keluar dari rumahnya Anas bin Malik. Kenal kan Anas bin Malik? Kenal ya? Paling tidak kenal namanya, seorang perawi hadis, seorang putranya Anas, sahabat Anas. Sahabat Anas ini adalah putranya Ummu Sulaim. Ketika keluar dari rumah Anas bin Malik, Abbas bin Iyad ini cerita di Baghdad, di Basrah itu ada jenazah. Ada orang yang mikul jenazah. Jenazah ini tidak ada yang ngikuti sama sekali. Hanya 4 orang itu yang mikul. Sehingga Abbas bin Iyad ini penasaran.
ikuti di belakang mayit yang dipikul tadi. Oh, di Basrah itu kan pusatnya para wali, pusatnya santri, kok ada jenazah yang hanya dipikul 4 orang, tidak ada yang ngikuti. Kemudian diikuti jenazah ini sampai ke musola. Setelah ke musola, itu berhenti masuk di musola itu mau disolati. Ketika mau disolati, ini yang 4 orang itu mempersilahkan Abang Beniat untuk menjadi imam. Antum saja yang menjadi imam. Apabila dia mau, ya yang lebih afdal ya kalian aja menjadi imam. Jawabnya 4 orang tadi, kami semua ini sama, semuanya adalah seorang bayaran. Akhirnya Abang Beniat mau nyolati. Setelah menjadi imam sholat itu, dilanjutkan jenazah itu sampai ke Makbarah. Kemudian di Makbarah ini Abang Beniat melihat seorang perempuan. Seorang perempuan ini setelah jenazah ini disolati sudah ditumbuk kembali, mengangkat tangannya, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa anakku, ya Allah, terimalah semua amalnya. Tidak lama sambil berdoa, ini ibu tadi tertawa sehingga Abang Beniat ini semakin penasaran, ingin tahu ini kisahnya gimana, kok sampai jenazah ini tidak sadar yang ngiring. Ini 4 orang, dan kisahnya bagaimana seorang ibu tadi orang sehat, orang normal apa tidak normal, kok anaknya mati ngangkat tangannya kemudian kok tertawa. Akhirnya diceritakan, ceritanya gimana, Bu, kok sampai ini jenazah ini 1 pun tidak ada yang ikuti. Ibunya cerita, anakku ini ketika masih hidup semua kemaksiatan dilakukan, sehingga semua orang tahu bahwa anakku ini adalah seorang yang sangat fasik, seorang yang sangat jelek. Maka ketika sakit, anakku merasa bahwa dia akan segera mati, berwasiat. Wasiatnya pertama, Bu, kalau nanti saya sudah mati, jangan ada tetangga ini yang tahu. Jangan diumumkan, jangan sampai tetangga kiri kanan ini tahu kalau saya sudah mati. Karena apa? Sekalipun semua itu tahu kalau saya sudah mati, pasti semua itu akan merasa senang. Orang yang jelek itu biar mati nggak apa-apa, pasti semua itu nyokorno. Apa bahasa Indonesia nyokorno? Tidak ada yang simpati, pasti semua itu adalah senang dengan kematian saya. Percuma, loh, jangan diberitahu. Yang nomor 2, wasiatnya, cincin saya ini, Bu, nanti kalau saya sudah mati, mohon ditulis la ilaha illallah. Kemudian cincin saya ini saya minta, Bu, nanti dimasukkan ke jenazah saya. Yang ketiga, Bu, nanti kalau saya sudah mati, tolong saya pipinya ditempelkan ke alas, ke keramik. Kemudian Ibu kakinya ngijaki pipi saya dengan ucapkan, Bu, ya inilah balasannya
orang yang selalu berbuat dosa. Semua wasiat ini dilakukan oleh ibunya. Dari ketika mati tidak memberi tetangga, tidak beritahu tetangga sama sekali, sehingga siapa yang akan bawa ke kuburan ini dicarikan jasa yang biasa ngubur mayit. Jadi 4 orang itu, orang Yanji, orang Negro, yang pekerjaannya adalah hanya mikul mayit dan ngubur mayit. Tetangganya tidak ada yang takziah. Kemudian wasiat yang kedua juga dilakukan. Cincin yang dipakai oleh anaknya diambil, kemudian ditulisi kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga wasiatnya, pipinya ketika sudah mati saijai. Ya, inilah balasannya orang yang durhaka. Dan saya sudah ridho dengan apa yang dilakukan oleh anak saya terhadap saya. Kemudian ketika saya sampaikan makbarah, saya angkat tangan, ya Allah, ampunilah anak saya ini dan terimalah amalnya. Ibu ini mendengar bahwa ada hadits suara tanpa rupa, bahwa semua amalnya anak ini diterima dan semua doanya, semua dosa diampuni oleh Allah. Sehingga ibu ini tertawa terbahak-bahak saking gembiranya. Dari cerita ini yang bisa kita ambil pelajaran pertama, bahwa anak ini merasa dirinya salah, merasa dirinya jelek, sehingga menyampaikan pada ibunya, kalau saya mati pasti semua orang tetangga kaya akan senang kan nyukono karena saya sangat jelek. Pengakuan jelek ini, merasa dirinya salah, inilah yang akhirnya diterima amalnya oleh Allah. Yang kedua, bahwa anak ini punya kesadaran bahwa barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, mati dengan iman, itu dakhalal jannah, masuk surga dengan tulisan kesadaran cincinnya ditulis tadi. Yang ketiga, bahwa anak ini bisa masuk surga atau kesalahannya diampuni oleh Allah karena mendapatkan ridho dari orang tuanya. Ketika diijai pipinya anak ini, ya inilah balasannya orang yang berbuat durhaka, dan saya ridho semua kesalahan anakku, saya maafkan semua. Inilah kisah, supaya ingat bahwa apa ibu nami dan nanti kamala dan banyak orang yang mau bertobat dari dosa, maka seperti orang yang tidak pernah berdosa. Seberat apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, kalau mau bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan tadi bisa muhasabah, bisa nangis dengan menyesali semua kesalahannya. Paham? Maka banyaklah istighfar, banyaklah istighfar. Dulu sudah saya sampaikan, istighfar adalah kunci keberhasilan. Doa-doa kita akan dijaga oleh Allah dengan istighfar. Masih ingat misalnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal pada satu ketika itu ingin keluar ini namanya hotel. Bisa juga ini adalah warid. Allah sering memberikan pendidikan
pada para walinya itu dengan khotir, dengan warid. Hati Ahmad Ibn Hanbal kan berat, kok nggak ada tujuan, nggak apa-apa, kok tahu ingin keluar. Ini pilihannya. Kalau kita ini belajar melatih nafsu, apa yang berat untuk nafsu, itulah yang dilakukan. Jadi kalau ada dua pilihan, saya ini melakukan apa tidak. Bagi orang-orang salik atau orang-orang tasawuf, yang dipilih adalah apa yang berat menurut nafsu. Mau ngaji apa tidak? Yang berat adalah pasti ngaji, lakukanlah ngaji. Mau puasa apa tidak? Berat apa tidak? Maka yang dilakukan yang berat yaitu puasa. Kalau beberapa bulan ini kita masih adaptasi santri yang baru, tidak ada puasa, nanti bulan depan itu sudah tidak ada lagi makan siang. Tetap buka di sana, sejak bulan depan sudah tidak ada makan siang lagi. Tidak ada orang yang sukses tanpa riadoh, tidak ada. Tidak ada. Maka kita latih harus riadoh dengan yang ringan-ringan saja, yaitu puasa Senin. Ini adalah puasa yang selalu dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad Ibn Hanbal itu pilih yang berat, tetap keluar. Akhirnya keluar, masuk di masjid. Ketika masuk di masjid sudah waktunya sholat maghrib. Sehingga Imam Ahmad ikut jamaah maghrib sampai isya. Karena Imam Ahmad ini capek, maka ingin istirahat di masjid. Belalah. Apa bahasa belalah itu ya? Pakai bahasa biasa Jawa, tapi santri harus bisa bahasa Jawa. Jadi nanti kalau ngaji di hadapan masyarakat, nanti kan tidak semua masyarakat bisa bahasa Indonesia, harus belajar bahasa Jawa. Ini oleh marbotnya penjaga masjid diusir. Karena meskipun Imam Ahmad ini ulama besar, tidak bisa seperti sekarang. Fotonya tidak tahu, dianggap ya orang biasa gitu aja. Diusir, Imam Ahmad istirahat di serabi masjid. Ternyata sampai di masjid masih diusir lagi, sehingga keluar ke halaman masjid. Ketika di halaman masjid inilah ketemu seorang tua ini yang mau menolong. Saya kalau berkenan saat ini bisa istirahat di tempat saya. Di tempat saya masih ada kamar yang kosong, bisa istirahat. Akhirnya Imam Ahmad ini karena rumahnya jauh, mau istirahat di tempat orang tua itu. Orang tua ini adalah pembuat roti. Maka nanti Ustadz ini saya minta bikin roti. Karena ini kan tapahulan orang yang menolong Imam Ahmad. Roti nanti disuruh santri-santri. Pendapatannya untuk Ustadz, bukan untuk yayasan. Semuanya kita kembalikan untuk nambah supaya bisa cepat umroh tadi ya. Ketika diurut orang tua tadi, Imam Ahmad tuh ngawasi orang tua ini setiap jadani roti yang diucapkan astagfirullahaladzim. Rotinya matang juga astagfirullahaladzim. Nopo roti ya astagfirullahaladzim. Nanti ditiru tak? Sehingga Ahmad ini tanya, Pak, panjenengan ini kebetulan kagungan donga liyane napa? Kok sembarang sing dojak ngomong astagfirullahaladzim, kok ora ana donga liyane? Padahal santri basul dongane akeh macem-macem.
Apa katanya orang tua tadi? Ya saya, karena dengan ucapan Astaghfirullahaladzim itu semua yang saya minta pada Allah dikabulkan. Semua hajatnya dikabulkan dengan ucapan Astaghfirullahaladzim. Hanya satu saja yang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Saya ingin ketemu walinya Allah yang sangat alim, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad itu langsung nangis, ya Allah, yang alim itu bapak. Ternyata saya sampai diusir dari masjid karena amalan bapak yaitu selalu mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Usahakan setiap saat santri mahabbah muda, terutama para asatid dan asatidahnya, mulutnya, kalau mulutnya tidak pernah berhenti mengucapkan sholawat dan istighfar. Kalau mulutnya belum bisa berkomat kamit, hatinya selalu mengucapkan istighfar dan sholawat. Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Menjadi santri-santri yang multi, kaya hati, kaya materi. Rabbi fa'ana birakati fatina husna bihurmati wa amitna tariqati wa mu'afati minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka